Hi everyone, welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. So kali ini saya akan membuat prediksi juga general kali ini ya, dan spesial bagi Anda yang sedang mengalami kebangkitan spiritual, sedang dalam perjalanan spiritualnya ya, dan ingin tahu bagaimana perkembangan spiritual Anda hingga saat ini. Maka video ini adalah mungkin akan lebih bisa membantu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana perjalanan spiritual Anda saat ini ya. Pada dasarnya setiap orang memiliki bakat spiritual, hanya saja ada beberapa jiwa yang memang terpilih dibangkitkan oleh semesta agar bisa menjadi cahaya bagi sekitarnya ya, menebarkan kebaikan ya, dan jiwa-jiwa tersebut adalah jiwa-jiwa yang terpilih yang mana akan dibekali oleh bakat-bakat supranaturalnya ya, yang pasti tujuannya sama dan bakat tersebut tidak sama ya, tidak sama. Setiap jiwa memiliki bakat dan memiliki jalan masing-masing, hanya saja tujuannya satu ya, menuju ke ketuhanan. So ini dia bagaimana perkembangan spiritualmu saat ini. Bagi Anda yang ingin tahu, silahkan ingin tahu apakah Anda ada di dalam bagian video ini, maka Anda harus menontonnya sampai selesai ya. Ten of Swords di kartu yang pertama, King of Wands, the Wheel of Fortune, the Wheel of the Year ya, sama. Ten of Wands, Page of Swords. Okay. Oh yeah, Five of Swords. Bagaimana perjalanan spiritualmu saat ini ya? Oke, 8 ya. 8, lalu saya akan mengambil satu kartu lagi. 9 artinya satu circle ya, karena angka tertinggi adalah 9. Bagaimana perjalanan spiritualmu saat ini? Temperance. Bagaimana perjalanan spiritual Anda saat ini ya? Di sini ada beberapa zodiak yang ada Gemini, ada Leo, ada Sagittarius, ada Scorpio juga, ada Pisces, dan ada Virgo ya. Ada beberapa zodiak yang saya lihat energinya di sini, dan hingga sampai saat ini kalau saya melihat perkembangan spiritual Anda, ada yang sedang berada pada fase pembersihan diri ya.
masih ada yang belum tersadarkan akan apa itu spiritual yang sebenarnya. Jadi sebenarnya Anda mengerti, tapi mungkin dirimu belum bisa menerima sepenuhnya akan takdir yang diberikan semesta untuk Anda, sehingga di sini masih ada Ten of Swords, ya, masih ada Four of Cups. Masih ada yang merasa terpuruk dengan kehidupannya, trauma juga, kehancuran, kekecewaan dalam hidupmu yang pernah kamu alami, ya. Kamu belum bisa bangkit 100% dari semua itu, masih terkadang kamu masih di satu sisi kadang kamu sadar bahwa kamu harus merelakan semua yang telah terjadi, kamu harus melepas, ya. Kamu harus memaafkan orang-orang yang menyakiti, ya. Kamu harus menyadari bahwa memang kehidupan ini tidak selamanya sesuai apa yang kamu harapkan. Tapi di satu sisi kadang kamu belum bisa menerima semua tersebut, ya, masih ada ingatan yang mana masih belum bersih, ya. Jadi untuk hal ini kamu perlu grounding energi negatif, ya, perlu healing tiap hari. Atau kalau bisa Anda membuat tameng. Ini bagi yang masih belum bisa menerima dan healing, ya, belum bisa memaafkan, ya. Dan di sini sebenarnya jika kamu bisa memaafkan dirimu sendiri, maka kamu akan dengan mudah memaafkan orang lain. Karena apapun yang pernah kamu alami, semua sudah ada dalam bagian dari perjalanan spiritualmu. Kita memang akan di-trigger oleh situasi yang menyakitkan, keuangan yang mandek, ya, pasangan toksik, orang-orang yang membenci kita tanpa sebab, ya, cacian, hinaan, dan itu terkadang masih mempan di dalam hatimu. Ada beberapa di sini, ya, sehingga di sini ada yang harus melepaskan semua rasa sakitnya, kekecewaannya. Intinya di sini Anda perlu healing, ya, perlu menyembuhkan luka batin Anda. Dan ada sebagian yang sedang berproses dalam pengembangan hidupnya, ya. Di sini ada yang sedang menunggu hasil. Mungkin ada beberapa yang sedang memulai usaha, ya, dan usahanya itu belum bisa dinikmati hasilnya, tapi sebenarnya kamu tahu bahwa akan ada hasil. Walaupun sedikit sebenarnya ada hasil. Hanya saja memang butuh kesabaran. Kamu harus melalui proses. Dalam spiritual kita harus menjalani proses. Jadi proses tersebut seperti sebuah tangga yang harus kita lalui satu demi satu. Tidak bisa kita melangkah dari tangga 1 ke tangga 10 biar cepat sampai di atas. Itulah bedanya orang spiritual dan bukan, ya. Jadi dalam fase spiritual, dalam perjalanan spiritual, kita harus melalui proses. Jadi bagi Anda yang sedang menunggu hasil, ya, sedang berproses dalam pengembangan hidup, mungkin merintis karir, ya, sesuai misi jiwa, sesuai, jika hasilnya belum bisa seperti yang Anda harapkan, coba Anda jangan berfokus pada hasil, tapi fokuslah pada servis Anda dulu, ya. Sehingga itu tidak akan membuat peningkatan spiritual Anda ini menjadi mandek, yang mana pada akhirnya kamu merasa hidup ini berat, kamu merasa gagal, kamu merasa lalu menyalahkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, ya. Dan bagi yang sedang merintis karir, sedang ingin memperbaiki hidupnya yang mungkin sebelumnya kamu
telah mengalami kegagalan ya dalam apapun itu ya, karir, keuangan maupun rumah tangga ya, asmaranya. Anda perlu mengubah arah. Mungkin Anda perlu mencari planning baru, situasi baru. Anda harus bisa keluar dari zona Anda saat ini. Ya. Dan di sini ada beberapa yang mungkin terlalu keras, terlalu tegas kepada dirinya sendiri ya. Sebaiknya agak calm down. Mungkin Anda lebih banyak menggunakan energi feminim Anda ya, dengan kelembutan ya, dengan kesabaran. Lebih di push kesabarannya ya. Dan karena begini, kebanyakan energi dari yang saya rasakan sekarang yang sedang berada pada perjalanan spiritualnya ini adalah orang-orang yang tahan banting sebenarnya ya. Orang-orang yang sudah mengalami pahit manisnya hidup ya, yang sudah terbiasa dengan beban beratnya, Ten of Wands. Seberat apapun beban kehidupan yang kamu pikul, percayalah bahwa pada akhirnya kamu akan sampai pada tujuan ya. Tujuan menuju ke sebuah pencapaian tertinggimu ya. Apapun itu yang sedang ingin kamu capai saat ini. Ada Ten of Wands. Ada yang merasa masih tersakiti ya, terbebani dengan pasangannya, sikap pasangannya. Ada yang merasa menanggung beban berat kehidupan ini seperti tulang punggung keluarga sendirian ya. Dan sebagian memang kalian ini adalah orang-orang pekerja keras, yang mana kalian lebih suka menghabiskan waktu Anda untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang sekiranya itu bisa ada kaitannya dengan pengembangan hidup ya. Anda bukan tipe orang yang suka main-main atau suka menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting seperti itu ya. Kalian adalah orang yang menyukai seni, menyukai hal-hal tradisional ya. Dan kalian yang merasa energinya ada di sini adalah orang-orang yang berjiwa pemimpin ya, yang bisa menjadi panutan. Ingat bahwa kalian adalah jiwa terpilih yang mana harus bisa menjadi panutan bagi sekitarnya. Ada Temperance juga, the Wheel of Fortune di sini, artinya selain kalian harus bisa menerima takdir yang telah ditentukan semesta ya, ini adalah kartu takdir. Ada sebuah kesempatan ya, ada kesempatan bagi Anda di sini ya, kesempatan yang mana itu diberikan semesta untuk membuat perkembangan hidup Anda menjadi lebih baik ya. Dari segi kehidupan asmara Anda, keuangan Anda, juga mungkin karir Anda ya. Semesta sedang memberi kesempatan untuk pengembangan hidup Anda ya. Tergantung bagaimana Anda mengolah dan sampai di mana kesadaranmu saat ini ya. Karena masih banyak SWOT-nya, artinya masih banyak ketegangan ya, overthinking, masih banyak. Anda harus lebih banyak menggunakan energi feminim tadi ya. Ini masih banyak yang seperti mudah terpancing emosinya ya, mungkin masih berucap kata yang agak straight to the point, yang mana itu membuat orang secara tidak kamu sadari itu membuat orang terluka dan sebagainya ya. Jadi ada momen yang mana ada kalanya memang kita ini harus mengenali diri sendiri. Ketika kamu sudah mengenali dirimu sendiri, kamu tahu
siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tahu posisimu bahwa di alam semesta ini, ya, Anda adalah jiwa yang terpilih agar menjadi panutan bagi sekelilingmu. Maka kamu akan menerima segala takdir, segala apa yang telah terjadi dalam hidupmu selama ini. Dan temperance di sini apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda saat ini, sebenarnya pada akhirnya Anda akan mampu menemukan kestabilan, ya. Ini adalah pencapaian tertinggi juga sebuah hati yang mana kamu akan menemukan ketenangan jiwa, ya, sebuah perasaan yang harmoni, ya. Dan jika bagi Anda ada beberapa tadi yang sedang merintis karir, sedang berproses, ya, menunggu hasil di sini, saya rasa Anda akan bertemu dengan seseorang yang mana itu akan menjadi mitra kerjamu, ya, yang selama ini kamu harapkan, ya. Jadi karirmu akan tertolong. Dan garis besarnya di sini, kalau saya lihat ini yang utama, kamu harus bisa mengontrol emosi, ya, mengolah emosi. Dan Anda harus bisa bangkit, ya, stop mengasihani diri sendiri, ya. Bangkit, saatnya berdiri sendiri, ya. Saatnya Anda menjadi diri sendiri. Jadi Anda tidak boleh terlalu lama pada situasi yang seperti ini, galau, ya, sedih, merasakan, karena ketika hatimu merasa sedih, galau dan sebagainya seperti ini, ya, kita tidak akan bisa fokus mendengarkan intuisi, mendengarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pembimbing Anda, ya, guru besar Anda. Dan kesempatan yang diberikan semesta di sini itu tidak selalu datang, maka jangan buang kesempatan ini. Bagi Anda yang sedang berada pada fase kebangkitan spiritual, sebaiknya perbanyak meditasinya, ya, belajar mengolah intuisi, mendengarkan intuisi. Karena bagaimanapun juga Anda akan terbimbing untuk menjadi siapa sebenarnya dirimu, ya. Ada yang masih childish di sini, ada Page of Swords. Jiwa childishnya masih ada, ya. Jadi melalui perjalanan spiritualmu saat ini, hal yang paling Anda perhatikan saya rasa mengolah emosi, ya, mengontrol emosi, ya. Dan itu memang kadang tidak mudah, tapi percaya ketika kamu bisa mengontrol emosimu dengan baik, maka hal lainnya akan menyusul dengan baik, ya. Beban hidupmu akan terasa berkurang, kekecewaan semuanya akan pelan-pelan hilang, ya. Ketika emosimu terkontrol, maka hatimu damai, jiwamu damai. Maka yang ada dalam dirimu adalah welas asih dan cinta kasih. Dan ini akan berproses menuju terbukanya cakra hati Anda, ya, cakra jantung. Dalam kebangkitan spiritual memang paling berat adalah mengontrol emosi, ya, menciptakan kedamaian itu memang sangat sulit. Saya juga pernah mengalaminya. Kita akan lihat perjalanan spiritualmu saat ini. Oh, ada babak baru dalam kehidupanmu yang akan dimulai. Ada you are good enough. Anda ini jiwa yang cukup baik,
Kenapa ada jawaban seperti ini? Mungkin seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada sebagian dari Anda yang masih mengasihani diri sendiri, masih berada pada situasi penyesalan, keterpurukan, pada situasi menyalahkan takdir. Kenapa semua ini seperti ini dan sebagainya ya. Jadi stop, don't do that. Anda adalah jiwa yang cukup baik, jiwa yang terpilih ya. Maka ikuti proses, jalani prosesnya ya, ikuti kata hati Anda dan biarkan semesta yang akan menentukan akhir dari segalanya ya. Karena kita ini hanya menjalani petunjuk. Ada babak baru dalam kehidupan kalian yang akan dimulai. Mungkin kalian akan sering melihat angka 1111 ya, 111. Itu artinya konfirmasi dari semesta ya, bahwa Anda berada pada fase baru ya, babak baru dalam kehidupan Anda ya. Jadi Anda harus bisa bertransformasi ya, dari energi lama ke energi baru. Anda akan bertransisi ya. Ini adalah masa transisi juga, yang mana masa ada fase-fase yang memang akan berakhir, dan itu harus mau tidak mau harus Anda tinggalkan. Ketika kamu tetap melawan arus dan berada di situasi lama Anda, itu tidak ada gunanya. Hidup kita akan semakin hancur ya, akan sulit menemukan kedamaian. Jadi melepas dalam spiritual itu memang juga butuh proses ya, mengontrol emosi, melepas kemelekatan dalam hal apapun itu. Jadi saya memaklumi mungkin ini jiwa-jiwa yang sedang dalam fase kebangkitan spiritual ya, di awal, masih di awal, sehingga masih banyak emosional yang belum terkontrol, masih banyak emosi, masih banyak menyalahkan ya, dan Anda masih merasa hidup ini sangat membebani ya. Diolah terus, semoga akan lebih baik. Kita akan lihat lagi ya. Wow, emotion are running high. Barusan saya bilang mengontrol emosi, dan sekarang memang sepertinya ada beberapa dari Anda yang emosinya sedang tinggi ya. Jadi begini, ketika kita pada fase kebangkitan spiritual atau spiritual awakening, yang mana emosi Anda ini memang sulit terkontrol ya. Itu kenapa? Karena semesta sedang membersihkan energi negatif dalam diri Anda, dalam pikiran Anda, dalam jiwa Anda. Karena untuk menjadi seorang cahaya, untuk menuju ke pencerahan tertinggi, jiwa kita, pikiran, tubuh kita harus bersih. Jadi ketika masih ada hal-hal energi negatif dalam dirimu ya, itu akan dibersihkan oleh semesta. Jadi rasanya sakit, seperti kulit kita dikupas satu-satu ya, agar bersih. Makanya banyak luka, kekecewaan, kehancuran. Itulah cara semesta untuk merubah kita menjadi jiwa yang lebih bersih ya. Sehingga biasanya memang ini emosional, emosinya tidak terkontrol ya, karena Anda kebingungan. Ini fase yang mana saya rasa Anda berproses untuk bertemu dengan jati diri Anda ya. Coba meditasinya diperbanyak ya, agar jiwa Anda menjadi lebih damai. Oke. Step out of your comfort zone. Wow, pesannya sama ya. Ada hal-hal dari masa lalu ya,
Tapi bisa masa yang sekarang saat ini kamu jalani juga. Dan pesannya di sini kamu harus bisa keluar dari zona nyamanmu, ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa berhenti mengasihani diri sendiri, berhenti menyalahkan takdir. Tidak ada pilihan bagi jiwa-jiwa yang terpilih, ya. Jika kita sudah dipilih oleh semesta untuk dibangkitkan secara spiritual, tidak ada pilihan lain selain menerima dan menjalani. Apa akibatnya jika kita melawan takdir? Hidup kita akan semakin hancur. Jadi ikuti saja prosesnya, ya. Keluar dari zona nyaman Anda saat ini. Berhenti mengasihani diri sendiri. Perbanyak meditasi. Ada kesempatan baik bagimu. Anda berada pada fase baru kehidupanmu, ya. Banyak kehidupan Anda yang lama yang akan berlalu. Kamu harus bertransformasi menjadi jiwa yang baru dengan pemikiran baru, ya, semangat baru, kehidupan baru. Karena jiwamu yang sekarang bukan jiwamu yang dulu lagi, ya. Anda harus berani melangkah menuju dan mengikuti arus yang ditentukan oleh semesta. Apa pesan lagi bagi Anda yang sedang dalam fase perjalanan spiritual? Oke, good. Dari Anda ini adalah seorang clairvoyant, ya. Clairvoyant ini adalah orang yang memiliki kemampuan terkoneksi, ya, secara langsung dengan para leluhur, ya, yang bisa menerima pesan-pesan, ya. Percaya dengan apa yang Anda lihat, ya, dengan ide-ide yang hadir dalam pikiran Anda yang muncul tiba-tiba. Kamu juga harus percaya dengan penglihatanmu, ya. Jadi ketika kamu mungkin bisa melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat, ya, itu adalah bakat spiritualmu yang sebenarnya. Artinya bakat-bakat spiritual Anda mulai muncul, mulai terbuka, ya. Jadi di sini sudah ada yang mulai bisa melihat mungkin hal gaib, ya, melihat bayangan. Mungkin mulai ada yang bisa mendengar suaranya dipanggil. Intuisinya sudah tajam. Mungkin Anda mulai bisa merasakan energi orang lain, ya. Jadi percayalah dengan semua apa yang kamu miliki. Jika kamu mungkin mulai bisa merasakan energi, mulai bisa membaca orang bahwa dia berbohong atau tidak, ya, mulai sensitif akan energi, itu adalah tanda bahwa bakat supranaturalmu mulai keluar, ya, mulai muncul. Dan bakat-bakat Anda tersebut yang akan membantu Anda berproses untuk healing, untuk belajar, dan bisa untuk melindungi Anda juga. Karena dengan bakat spiritualmu kamu bisa menciptakan, karena orang-orang spiritual ini sangat jenius, guys. Jiwanya ingin berkembang, ya. Jadi inilah perjalanan spiritualmu hingga saat ini, bahwa ada beberapa yang seorang clairvoyant, ya, yang memiliki kemampuan untuk menerima pesan-pesan, ya, yang sudah mulai penglihatannya tajam, intuisinya tajam, ya.
Mungkin ada bakat-bakat lain yang sudah mulai bisa Anda rasakan. Ada perubahan dalam dirimu, ya. Bagi Anda yang merasa complicated, mungkin ingin tahu lebih detail ya, ingin personal reading, silahkan kontak saya ya ke deskripsi box, ada nomor. Apalagi pesan untuk Anda. Power animal. Oke. Ada kekuatan hewan ya. Di sini ada yang memiliki hewan piaraan. Jadi spirit animal itu adalah hewan penjaga ya. Your animal spirit guide is a guardian to you and is helping you with this situation. Jadi guys, ada beberapa dari Anda yang memiliki spirit animal ya, hewan penjaga, yang mana hewan penjaga Anda ini sebenarnya selalu membantu Anda dalam situasi Anda saat ini. Jadi bagi Anda yang sering bertemu dengan hewan yang sama ya, entah ini hewan peliharaan Anda atau bukan, tapi Anda sering bertemu dan sepertinya hewan tersebut menarik perhatian Anda ya, untuk menunjukkan sesuatu, untuk memberi isyarat atau tanda, maka perhatikan, karena itu adalah your spirit animal ya. Karena hewan penjaga Anda ingin memberi Anda petunjuk. Hewan penjaga Anda ini lebih peka ya. Dan mungkin ada yang sudah bisa menyadarinya, ada yang belum. Sehingga ada pesan ini keluar ya. Oke, guys, ini adalah perjalanan spiritualmu hingga saat ini, dan bottom of the deck-nya ada The Hermit. Oh wow, ya. The Hermit di sini adalah ini seorang pertapa ya, yang mengisolasikan diri untuk mencari pencerahan ilahi. Jadi ini bagus sekali ketika kamu sedang proses penemuan jati diri ya, untuk mencari misi jiwamu atau untuk mencari jati dirimu yang sebenarnya. Kamu harus lebih banyak masuk ke dalam diri, perbanyak meditasi, perbaiki meditasinya ya. Mintalah petunjuk sama ilahi, dan biarkan semesta yang akan menjawab semua doa, semua pertanyaanmu ya. Apapun itu, tentang jati dirimu, tentang misi jiwamu, tentang, karena banyak pertanyaan yang pasti kamu mempertanyakan, kenapa hidupmu ya, siapa diriku, kenapa saya terlahir, dan sebagainya. Dan caramu di sini sudah tepat, kamu lebih banyak mengisolasikan diri ya, kamu lebih banyak waktu untuk menyendiri. Jadi kalian mulai menyendiri, mulai bermeditasi ya, mulai bisa merasakan energi dan tidak cocok lagi dengan kebanyakan orang ya. Cara berpikirmu juga mulai berubah. Jadi di sini ada lampu, artinya ada sebuah cahaya untukmu, yang mana itu harus kamu gali ya. Ada petunjuk, Anda dituntun, Anda diarahkan. Hanya saja memang butuh proses ya. Ada kesadaran yang akan kalian dapatkan ya. Jadi saran saya, meditasinya diperbaiki ya, akan ada sebuah jalan, akan ada kesadaran, dan pelan-pelan berproses ya. Jangan terlalu memproses diri Anda ya, dikontrol emosinya. Apapun itu pasti pada akhirnya Anda akan menuju ke sebuah kesadaran yang selama ini kalian harapkan ya. Jadi di sini perjalanan spiritualmu hingga detik ini, kalau saya lihat sudah ada yang mulai bermeditasi, sudah ada beberapa yang mulai menjauhi keramaian ya, menyendiri, suka menyendiri, juga bakat spiritualnya sudah mulai terlihat di sini. Seorang clairvoyant tadi ya ada, dan ini bagus sekali sebenarnya ya, ini bagus sekali, diperbaiki lagi meditasinya. So guys, mungkin sekian. Jika saya explain semua ini banyak sekali ya. Jika Anda ingin merasa ini energimu ingin
lebih detail silahkan konsultasi ya pribadi, mungkin saya akan bisa explain lebih dalam lagi ya, karena nanti durasinya terlalu panjang. Oke guys, thank you for watching, see you on next video.